Tentunya, melakukan pengendalian kerahasiaan dan privasi menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi perusahaan dan organisasi. Menjaga kerahasiaan, kekayaan intelektual seperti rencana strategis, rahasia dagang, informasi biaya, dokumen legal, dan peningkatan proses tentunya harus dijaga kerahasiaannya karena hal tersebut merupakan keunggulan kompetitif dan pengantar kesuksesan jangka panjang dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini ada 4 tindakan dasar bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaannya atas sebuah informasi sensitif. Sebagaimana disajikan dalam skema berikut ini yang terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah terkait identifikasi dan klasifikasi informasi. Yang kedua adalah terkait melindungi kerahasiaan dengan enskripsi. Yang ketiga adalah mengendalikan akses terhadap informasi sensitif. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pelatihan. Dalam hal ini ada 4 tindakan dasar menjaga kerahasiaan data organisasi atau perusahaan. Yang pertama adalah terkait identifikasi dan klasifikasi informasi untuk dilindungi. Dalam hal ini terbagi ke dalam 2 langkah. Langkah yang pertama adalah dengan mengidentifikasi letak informasi tersebut disimpan dan mengidentifikasi orang yang berhak mengakses informasi tersebut. Langkah yang kedua adalah dengan mengklasifikasikan informasi untuk organisasi berdasarkan nilai dari kerahasiaan data tersebut. Sedangkan tindakan dasar yang kedua adalah terkait melindungi kerahasiaan dengan enskripsi. Definisi enskripsi adalah cara untuk melindungi informasi dalam lalu lintasnya melalui internet, sehingga orang yang tidak berhak mengakses data tersebut tidak bisa mengaksesnya dengan adanya enskripsi ini. Tindakan dasar yang ketiga adalah mengendalikan akses terhadap informasi sensitif. Pengendalian autentifikasi dan otorisasi dasar perlu dilengkapi dengan pengendalian akses digital atau fisik tambahan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah penggunaan Information Rights Management, sebuah software yang menawarkan kemampuan tidak hanya untuk membatasi akses terhadap file, tapi juga melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap individu yang diberi akses file tersebut, seperti read, copy, download, dan sebagainya. Yang kedua, bisa menggunakan aplikasi software Data Loss Prevention yang merupakan software bekerja seperti program antivirus secara terbalik, yaitu mengeblok pesan-pesan keluar yang mengandung kata kunci atau terkait kekayaan intelektual atau data sensitif yang ingin dilindungi oleh organisasi. Yang ketiga, bisa menggunakan digital watermark, merupakan kode yang melekat dalam dokumen yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mengidentifikasi informasi rahasia yang telah diungkapkan. Bisa juga dengan penggunaan screensaver dengan kata sandi otomatis setelah beberapa menit tidak aktif, atau dengan menghancurkan secara fisik media magnetik dan optik yang pernah digunakan untuk menyimpan data yang sangat sensitif. Bisa juga dengan penggunaan firewall virtual untuk mempersempit akses di antara mesin-mesin virtual berbeda yang berdampingan dengan server fisik yang sama. Tindakan dasar yang keempat adalah dengan melakukan pelatihan kepada pegawai yang terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama adalah terkait jenis informasi jenis yang dapat mereka bagikan dan informasi yang perlu dilindungi. Dengan adanya pelatihan tersebut, maka pegawai bisa mengklasifikasi langkah-langkah yang mereka lakukan sehingga tidak menyebarkan informasi yang perlu dilindungi. Pelatihan yang kedua adalah terkait cara melindungi data rahasia, seperti penggunaan perangkat lunak enskripsi, pentingnya selalu logout dari aplikasi, penggunaan screensaver dengan kata kunci, cara membuat kode untuk laporan yang merefleksikan bahwa laporan berisi informasi penting, himbauan agar tidak meninggalkan laporan yang berisi informasi sensitif, pelatihan penggunaan email, chat, blog, dan sebagainya. Hal selanjutnya yang perlu dibahas adalah terkait privasi.
Dalam hal ini terdapat perbedaan utama antara prinsip privasi dan juga prinsip kerahasiaan. Hal itu adalah bahwa privasi lebih berfokus pada perlindungan informasi pribadi mengenai pelanggan, pegawai, pemasok, atau rekan bisnis. Pengendalian untuk melindungi privasi sama dengan pengendalian yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan. Dalam hal ini ada 3 hal yang sangat penting dan diperhatikan mengenai privasi. Yang pertama adalah terkait pengendalian privasi, yang kedua adalah terkait permasalahan privasi, dan yang ketiga adalah terkait regulasi privasi dan prinsip-prinsip privasi yang diterima secara umum. Yang pertama adalah terkait pengendalian privasi, yang terbagi menjadi 4 hal yang sama dengan prinsip pengendalian kerahasiaan, yakni terkait mengidentifikasi akses informasi, melakukan enskripsi, pengendalian akses, dan juga pelatihan pegawai. Hal kedua yang perlu diperhatikan terkait privasi adalah permasalahan-permasalahan yang ada dalam privasi. Secara garis besar terbagi ke dalam 2 hal. Yang pertama adalah spam, yang kedua adalah pencurian identitas. Spam adalah email yang tidak diinginkan, yang mengandung periklanan maupun konten serangan. Jadi spam mengurangi manfaat efisiensi karena volume spam tentunya melebihi banyaknya sistem email dan juga merupakan sumber banyaknya virus yang bisa merusak data organisasi. Yang kedua adalah terkait pencurian identitas. Pencurian identitas yaitu penggunaan tidak sah atas informasi pribadi seseorang demi keuntungan pelaku. Hal yang perlu diperhatikan ketiga adalah terkait adanya regulasi privasi dan prinsip-prinsip privasi yang diterima secara umum. Secara garis besar, hari ini terbagi ke dalam 10 hal. Yang pertama adalah terkait manajemen yang mengatur prosedur dan kebijakan untuk melindungi privasi. Yang kedua adalah terkait pemberitahuan yang memberitahukan terkait kebijakan dan praktik pengumpulan informasi. Yang ketiga adalah terkait pilihan dan persetujuan yang menjelaskan pilihan-pilihan yang disediakan kepada para individu serta mendapat persetujuannya sebelum mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi mereka. Dalam hal ini terbagi ke dalam 2 kebijakan. Yang pertama adalah opt-out, yakni mengizinkan organisasi mengumpulkan informasi kecuali jika pelanggan secara terang-terangan keberatan. Kebijakan ini biasanya diterapkan di Amerika Serikat. Kebijakan yang kedua adalah opt-in, yakni organisasi tidak dapat mengumpulkan informasi kecuali jika pelanggan secara terang-terangan mengizinkan. Hal ini biasanya diterapkan di Eropa. Yang keempat adalah terkait pengumpulan. Organisasi hanya boleh mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan privasinya. Yang kelima adalah terkait penggunaan dan retensi. Jadi organisasi harus menggunakan informasi pribadi pelanggan hanya dengan cara yang telah dideskripsikan pada kebijakan privasi dan menyimpan informasi tersebut hanya selama informasi tersebut digunakan. Yang keenam adalah terkait akses, bahwa organisasi harus memberikan individu kemampuan untuk mengakses, meninjau, memperbaiki atau menghapus informasi pribadi yang tersimpan. Yang ketujuh adalah terkait pengungkapan kepada pihak ketiga. Bahwasannya dalam hal pengungkapan kepada pihak ketiga, organisasi harus memastikan pihak ketiga tersebut menyediakan tingkatan perlindungan privasi yang sama dengan organisasi. Yang kedelapan adalah terkait keamanan, bahwa organisasi harus melakukan berbagai pengendalian preventif, detektif, maupun korektif untuk membatasi akses terhadap informasi pribadi pelanggan. Yang kesembilan terkait kualitas, bahwa organisasi harus menjaga integritas informasi pribadi pelanggannya dan memastikan informasi tersebut akurat secara wajar. Dan yang terakhir adalah terkait pengawasan dan penegakan. Organisasi menugaskan pegawai untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan privasi.